Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Hari ini kita kembali berkuliah secara online by Zoom meeting. Itu disebabkan adanya hajatan penting di fakultas kita, eh, asesmen lapangan salah satu program studi di fakultas kita. Jadi kita menempuh cara ini. Padahal ini adalah pertemuan-pertemuan terakhir dalam rangka penyelesaian mata kuliah kita di semester ini. Nah, di kesempatan ini eh, saya akan menyampaikan, kita akan mencoba mendiskusikan tentang eh, cara menulis artikel ilmiah pada jurnal ilmiah. Jadi, ini sudah pernah saya sampaikan yang lalu bahwa nanti ujian akhir semester kita itu eh, proyeknya atau nanti outputnya itu adalah eh, naskah artikel ilmiah. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar eh, secara teknis bagaimana caranya memulai menulis pada jurnal ilmiah. Oke. Oke, ini sudah tampak tayangannya ya. Sudah, Pak. Oke, ini adalah Sudah, Pak. salah satu jurnal yang akan menjadi contoh kita ketika kita mulai menulis naskah. Nah, Anda bisa, karena jurnal di dunia ini banyak sekali ya, Anda bisa membuka jurnal apa saja, tetapi untuk mata kuliah kita, saya kasih contoh yang jurnal ini. Jadi kalau Anda membuka jurnal, Anda akan menemukan sebenarnya tampilannya kalau yang open access itu seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan jika kita ingin menulis naskah pada sebuah jurnal, maka kita periksa di bagian depan jurnal itu, ini ada yang namanya journal template. Ini ya, saya kasih lihat. Ini, bisa dilihat yang ini. Iya, iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, yang Pak. jadi ini kita kita download ya. Iya, Pak. Oke, jadi kita coba kita Oke. Ini kelihatan tampilannya ini ya, hasil download. Iya, Pak. Nah, jadi kalau sudah tampil hasil downloadnya, eh, maka untuk dapat menyimpan di laptop kita atau di PC kita, kita ada download lanjutannya. Anda lihat ya, kita download ya. Kita klik yang Microsoft Word. Kalau kita download akan muncul tampilan downloadnya yang lebih praktis, sehingga kita bisa mulai menulis naskah. Coba kita lihat hasil downloadnya ya. Oke, inilah yang disebut dengan template jurnal ya. Ini kalau kita download akan tampil seperti ini. Kita klik enable.
supaya kita bisa masuk dan mulai menulis di dalamnya. Jadi akan tampil sini. Ini kita simpan dulu ya. Entah Anda mau simpan di mana, tapi yang jelas Anda mesti simpan terlebih dahulu dan boleh memulai menulis. Nah, ada beberapa hal yang penting diperhatikan ya. Dalam sebuah jurnal ilmiah, mereka punya ketentuan yang mesti dipatuhi oleh para penulis. Ini kalau Anda klik di sini ya, akan muncul di atasnya dia menggunakan huruf apa, ya. Dia menggunakan huruf apa, kemudian font size-nya berapa. Jadi di sini kelihatan, umpamanya untuk ini dia 14 pakai Times New Roman, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke bagian utama dari naskah, mulai dari judul. Anda harus mengikuti template ini. Di sini kelihatan dia font size-nya 16, hurufnya Times New Roman. Itu tidak boleh keluar dari situ aturannya, ya. Kemudian yang bagian autor atau penulis ini. Kalau lebih dari satu, seperti ini caranya. Hurufnya tetap Times New Roman, tapi ukurannya atau font size-nya itu 12. Berbeda dengan yang di atas. Jadi tinggal diikuti ke bawahnya itu ada afiliasi, juga ukurannya 12, dan alamat email penulisnya. Nah, di sini dituliskan. Nah, di bagian berikutnya, eh, lazimnya dalam sebuah naskah ilmiah untuk jurnal, itu ada abstraknya. Jadi abstrak itu seperti ikhtisar, eh, gambaran eh, tentang naskah itu. Mulai dari pendahuluan, metode yang digunakan, hasil dan pembahasannya, sampai pada kesimpulan dan rekomendasinya. Oke, kita mulai dari abstraknya. Ini juga sudah kelihatan hurufnya apa, font size-nya berapa. Termasuk kolom-kolomnya ini tidak boleh dirubah. Jadi Anda tinggal menulis di dalam ini, ya. Ini ada kolom-kolomnya, ada kolom tabel ini ya. Sudah seperti ini, tidak boleh dirubah. Anda hanya nanti menghapus ini saja, tulisan ini, dan menggantinya dengan tulisan Anda. Nah, berikutnya, abstrak itu biasanya dalam jurnal ilmiah ditulis dalam minimal dua bahasa untuk abstraknya ya. Jadi biasa kita menggunakan, kalau bukan setelah kita Indonesiakan, maka kita Inggriskan. Jadi di bagian sini ada versi pada bahasa yang lain. Umpamanya kalau kita mulai dengan abstrak berbahasa Inggris, maka kita mesti di bawahnya menuliskan abstrak dalam versi Indonesianya. Atau sebaliknya, Indonesia duluan, kemudian setelah itu ada versi Inggrisnya. Yang lain ini tidak boleh dirubah. Sudah seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian utama dari sistematika penulisan jurnal atau artikel ilmiah pada jurnal ilmiah. Untuk jurnal ini, dia menggunakan eh, sistematika IMRAT-CAR. Jadi IMRACAR, IMRAT-CAR. Kalau dipanjangkan, dia I-nya introduction atau pendahuluan, M-nya itu method atau metode, R-nya itu result, AD-nya itu result and discussion, ya, dan CAR-nya itu conclusion and recommendation. Yaitu Imrat CAR. Jadi polanya mengikuti ini. Kita lihat satu-satu ya. Jadi kita lihat introduction. Jadi kita perhatikan mulai dari hurufnya. Dia pakai Times New Roman, fontnya sudah berubah menjadi 11. Jadi tidak boleh berubah, dirubah ke Calibri atau Arial, tidak boleh. Demikian juga ukurannya. Kita ikuti. Ini bagian keduanya, method yang saya bilang tadi. Tadi introduction, yang kedua method, M-nya. Ini ya. Perhatikan juga huruf dan ukuran hurufnya. Kemudian
Bagian berikutnya RAD. Nah, tadi ini RAD, result and discussion, hasil dan pembahasan. Perhatikan juga isinya. Ya. Dan bagian yang utama yang terakhir adalah conclusion. Ya. Nah, conclusion and recommendation, CAR-nya ya, seperti ini. Biasanya memang ada beberapa jurnal ilmiah yang menyertakan ini, acknowledgement. Tapi boleh boleh ya, eh, boleh tidak. Ya, ini opsional, opsional saja. Anda boleh menyampaikan acknowledgement ataupun tidak. Nah, di bawahnya juga ada referensi. Referensinya eh, tetap perhatikan huruf apa yang digunakan, berapa ukurannya. Nah, dan yang terpenting adalah tentang gaya apa yang digunakan dalam penulisan referensi. Maka dianjurkan Anda untuk menggunakan ini, Mendeley. Ya. Karena kita mau pakai APA style ini ya, apa style, APA styles, maka dianjurkan Anda untuk menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini nanti kita kalau masih ada waktu, kita pertemuan, kita akan coba belajar dasar-dasar tentang Mendeley. Tapi saya mau kasih contoh yang disebut dengan Mendeley itu begini. Jadi yang disebut dengan Mendeley ini ya, ini gambarnya ini Mendeley. Ini mesti diinstal di laptop Anda dan kemudian kita bekerja dengan Mendeley. Ini banyak sekali tutorialnya eh, di YouTube. Cara bekerja dengan Mendeley. Kita menggunakan reference manager dalam penulisan naskah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Pak, mau bertanya. Ya, Eh, Kalau mau buat jurnal itu, saya kita cari di Google Scholar bisa, Pak? apanya? Cari di Google Scholar. Apanya mau apanya mau dicari? Apa namanya, referensinya? Iya, kalau kalau itu ya referensinya kan bisa di mana saja. Google Scholar, ada DOAJ. Nah, tapi kan memang banyak yang mencari itu yang mau gampangnya ya di Google Scholar. Ya, kalau untuk cari referensi, Google Scholar salah satunya ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya kan itu tuh templatenya. Hmm. Berarti nanti kita cari sendiri lagi judulnya, baru kita menulis Iya, nanti. seperti Nah, biasa artikel pakai pemikiran yang kita sendiri lagi, Pak. iya. Jadi template itu hanya tempat untuk menulis. Jadi naskah, topik, dan isinya yaitu dari mahasiswa. Nah, makanya topik-topik yang Anda pilih itu, ya, topik-topik yang Anda pilih itu adalah topik-topik yang sudah pernah kita kuliahkan. Kan sudah banyak topik yang kita pelajari. Nah, itulah topik yang Anda akan Iya, kembangkan Pak. dalam jurnal ilmiah. Oke, ada lagi? Berarti Pak yang materi yang kita pelajari selama semester ini itu yang kita buat untuk artikel. Ya, tinggal Anda pilih eh, salah satunya karena tidak mungkin Anda menulis semuanya kan? Hmm. Salah satunya saja. Kan banyak yang sudah kita pelajari.
Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau jumlah halamannya Pak ini ditentukan? Itu kalau biasanya, kalau untuk jurnal-jurnal yang saya tunjukkan tadi itu maksimal 12 halaman. Minimal 7 halaman. Jadi Oh dia iya, Pak. dia bermainnya di 7 sampai 12. Ya, Iya, itu Pak. itu tidak termasuk Pak. referensi. Ya, tidak Iya, termasuk. Pak. Oke, ada lagi? Pak, Nah, biasanya ya, referensinya kita mau silakan. tentukan berapa kayak Apanya? kayak batas referensinya ada kita tentukan begitu, Pak. Minimal 10. Minimal. Ya, minimal 10. Ya, Iya. oke. Ada lagi? Nah, kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan sekarang karena setelah ini berarti Anda sudah mulai bekerja. Ya. Nah, nanti video ini akan saya tayangkan di YouTube agar Anda lihat kembali, termasuk melihat jurnal yang tadi saya contohkan, ya, karena itu yang mau dicontoh dalam penuliskan Iya, Pak. tulisan naskah. Iya, Pak. Pak. Ya, sudah cukup? Pak, Ya, ini dikirimnya melalui Google Drive atau di print? apanya? Eh, apa filenya artikelnya? Iya, seperti biasa, Google Drive, ya, seperti biasa kita di Google Drive. Oke, ada lagi? Oke, saya kira jika tidak ada lagi yang ditanyakan, eh, kita cukupkan pertemuan kita melalui Zoom ini. Nanti saya akan kirimkan tutorial terkait yang pernah saya buat tentang cara menulis melalui template ini. Oke? Iya, Pak. Oke, Baik, demikian Pak. pertemuan kita yang ini. Jangan lupa bahwa setelah ini berarti kita mulai bekerja karena pertemuan ke depan saya tinggal menagih hasilnya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Sekian. Pak. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya di ruang Zoom ini. Kita akhiri Iya, pertemuan Pak. Iya, Pak. dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.